Halo guys, apa kabarnya nih? Welcome back to me with Cesar di sini. Nah, jadi di video gue kali ini gue akan sharing sedikit perihal motor gue Suzuki Skydrive yang gagal rain. Kenapa gue bilang gagal rain? Satu, sebelum gue bikin video ini motor ini udah turun mesin. Gue ganti blok sama piston set gitu. Jadi pada waktu itu sebelumnya adalah ada ngebul sedikit. Nah, kenapa gue bilang gagal rain? Karena pada waktu setelah gue selesai pasang itu, gue tidak benar dalam rainnya. Jadi dalam arti kecepatan gue selalu tinggi. Kecepatan gue itu di atas putaran 5000 rpm. Nah itu nggak boleh. Harusnya itu nggak boleh sama sekali. Nah jadinya kayak gimana? Jadinya tentunya ada sedikit kebocoran gitu, jadi ngebul lah, keluar asap putih dikit gitu. Nah kayak gimana prosesnya, yuk kita lihat aja langsung. Oke. Ini motor Suzuki Skydrive tahun 2010. Oke, 125 cc ini yang gue bilang. Nah, tuh. Mesin udah diturunkan, motor udah dibongkar. Nah, ini dia mesinnya. Tuh, bisa dilihat ya teman-teman ya. Tuh, ini yang gue bilang tadi gagal rain karena posisinya di sini nih. Dia udah diganti blok setnya sama piston setnya. Cuman gagal rain karena kecepatan terlalu tinggi di baru beberapa hari. Jadi berapa hari pakai terus langsung kecepatan tinggi, terus gue bawa jarak jauh juga. Intinya itu salah lah. Nah kayak gimana nanti kita bongkar nih mesinnya. Ntar teman-teman bisa lihat deh langsung ya gitu. Jadi ntar ini teman-teman nih, ini kita buka nih. Ini kita buka, kita lihat dalamnya nih. Semoga aja aman ya teman-teman. Nah jadi gini teman-teman, kita lihat dulu ya dari businya ya. Kita lihat dulu dari businya hasilnya seperti apa. Oke. Nah, oke, businya sih kering sih, aman, nggak ada kebocoran. Dia apa mas kalau busi? Kalau di seal clap, di cycle nggak ada. Di head nggak ada ya. Dicek dari valve-nya, dari clapnya. Oke, tetap kita harus buka teman-teman. Nah ini teman-teman, ini rangkaian headnya Suzuki Skydrive. Nih di sini ada apa nih mas namanya mas? Dekompresi. Ini dekompresi nih. Fungsinya untuk apa nih? Untuk kalau selah biar agak enteng. Selah biar agak enteng. Ngilangin kompresi di ruang bakar. Ngilangin kompresi di ruang bakar. Jadi ibaratnya kalau lagi starter dia mudah ya mas. Ya. Terus kemudian di sini ada rangkaian, ini adalah klep ya. Ya pelatuk, ini Pelatuk. rocker arm. Ini rocker arm, bawahnya neken klep. Bawahnya neken klep. Tuh fungsinya untuk apa mas? Untuk ini untuk isap bahan bakar, ini untuk buang. Jadi ini klep api, klep isap. Oke. Jadi dulu kemarin tuh waktu kita bongkar terus kita pasang piston sama bloknya itu, ini disetting kendor teman-teman. Karena apa? Untuk penyesuaian masa end rain-nya. Rencananya sih ketika sudah sebulan baru ini agak dikencengin lagi gitu. Tapi karena seperti yang tadi saya sampaikan, rasa penasaran mengalahkan semuanya. Jadi harusnya hitungan ini motor sudah pakai 2 minggu baru kita bisa maksimalin speednya, tapi saya sudah geber. Jadi gue udah geber nih. Sayang banget deh pokoknya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat aja ke dalamnya. Semoga nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah dalam arti nggak baret-baret gitu. Oke, kita lihat aja nanti. Pistonnya kelihatan baru ya teman-teman ya. Oke. Gimana mas? Ini ringnya aja yang ring olinya
tergeser terlalu dekat kemarin karena ring olinya tergeser teman-teman. jadi sambungannya dia terlalu dekat. Sambungannya terlalu dekat. Itu yang Ini mengakibatkan ya jadi sama depannya itu nggak boleh, mungkin terlalu rapat. waktu Kecepatan tinggi. pemasangannya terlalu kurang jauh sedikit. Jadi kalau bisa sih bentuk Mercy atau bintang. Bentuk Mercy atau bintang teman-teman. Jadi setting ring shaker ini penting banget ya teman-teman ya. Tadi yang seperti disebutkan. Jadi sambungannya nggak boleh. Sambungannya itu nggak boleh terlalu rapat. Nah, Ini nggak boleh lurus. Ini kalau lurus gini pasti bocor kompresinya. Nah, jadi dia nggak boleh lurus. Lurus sama belakang, olinya pasti naik. Jadi ini ring olinya kemarin terlalu dekat. Oke. Itu aja sih. Ring olinya terlalu dekat. Untuk memastikan lagi ntar kita tes ini ada kebocoran, pakai bensin dimasukin ke ruang exhaustnya sama ruang intake-nya, memastikan itu. Sip. Jadi Oke. sejauh ini sih kalau dari ngeliat dari pistonnya dia tidak ada baret ya. Nggak ada Dia baret nggak ada sama sekali. baret. Teman-teman bisa lihat ya. Ini nggak ada baret, aman. Kita lihat dari bawahnya coba. Aman. Aman teman-teman. Nah, Burengnya pun aman teman-teman. Tuh lihat tuh. Oke ya, dia nggak ada pembaretan ke dalam ya, yang teman-teman. parah. Ini jadi titik temunya adalah di ringnya. Ringnya terlalu rapat gitu. Ring yang mana? Yang bawah ya Mas ya? Iya ya, ini Yang bawah sama tadi terlalu dekat dengan ini. Sip. Sambungannya. Jadi harusnya agak jauh. Agak jauh. Sama teman-teman ketika setting itu nggak boleh begini teman-teman, nggak boleh rata nih. Ini nggak boleh rata. Yang ini garis ini sama ini nggak boleh rata. Oke, kita lihat. Nanti kita coba pakai bensin. Mau dibongkar. Mau dipasang. Oke teman-teman, tadi kan kita udah bahas sedikit perihal pistonnya. Ada permasalahan di mana, yaitu ringnya. Nah sekarang kita lihat di headnya, tentunya di head clampnya ya. Nah teman-teman, cara ngetesnya gimana? Bisa pakai bensin untuk mengetahui apakah ada kebocoran atau enggak di clampnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi mudah ya, dimasukin bensin ke dalam lubang ini, kemudian dilihat di sini teman-teman nih. Dia ada rembesan atau tidak nih. Aman. Tuh. Oke. Kelihatannya sih aman ya. Nggak ada rembes-rembesnya sama sekali. Kelihatannya aman teman-teman. Tidak ada rembesan. Kita balik. Dibalik ya. Kita balik dari lubang pembuangan. Tadi kan ada dari lubang hisap tuh. Sekarang kita lubang pembuangan. Kita tunggu. Apakah ada bocor? Ini bukan ya Mas? Ya, ini ada Itu bukan sih? sedikit. Iya. Ini ada rembesan sedikit, jadi waktu sekir ini kurang rapat dikit. Oke. Nih kelihatan teman-teman ya. Tuh ada rembesan bensin yang tadi kita taruh dari lubang apa Mas? Hisap atau ini? Buang. Lubang buang ya, lubang buang knalpot nih, ada rembesan sedikit nih. Ini faktornya karena apa Mas? Kalau ntar kalau pas posisi berhenti, karena apa namanya, ketahuannya kalau posisi berhenti dingin dinyalain berasap ntar hilang. Oke. Jadi kalau misalnya dari ring shaker dia pasti berasap terus, atau dari pistonnya. Cuman kalau dari klep biasanya Pembuangan waktu berhenti dingin dinyalain berasap, habis itu hilang, biasanya dari ini. Oke. Jadi gitu, Kemungkinan teman-teman. sih ada dua, cuman yang paling gede yang ini pengaruhnya. Udah ketemu ya teman-teman, masalahnya ada rembesan sedikit gitu. Itu karena faktor apa? Karena klep itu kan ada lubangnya tuh, lubang linernya. Lubang linernya itu yang apa namanya Mas? Di skir. Settingan klepnya. Settingan klepnya mungkin dia ada kurang rata atau ada baret-baret sedikit kecil, jadi rembesannya itu ada gitu. Jadi udah ketahuan ya teman-teman masalahnya ada di mana. Nanti kita tes kembali, kita coba, kita perbaiki lah, kita repair.
Nah jadi teman-teman sekalian informasi, di sini gue pakai oli motul kalau nggak salah yang GP Matic deh, kalau nggak salah itu harganya sekitar di website tuh 80 ribuan. Tuh lihat teman-teman ya, dia nguras banget mesin, bersih banget di dalamnya, bersih banget nih teman-teman, bisa ngeliat di headnya nih, head tutupnya nih tuh, dia bersih banget ya, dia dikuras gitu. Ini motor usianya udah 11 tahun sih, 11 tahun, dan baru kali ini kita ganti piston sama blockheadnya gitu teman-teman. Nah nanti kita akan lihat ya teman-teman ya, ini mau dibongkar ya mas ya? Iya. Kita akan lihat klepnya yang akan dibongkar. Kemungkinan cuman ganti seal doang. Kemungkinan kita ganti seal aja, seal klepnya di mana ada di dalamnya, ntar kita lihat. Oke teman-teman, nih kayak gini nih, tadi kelihatan ya, tuh rem besarnya kelihatan di mana. Sip, mantap. Bedanya itu. Nah ini Cuman teman-teman, ada juga yang bisa bikin. ini salah satu bedanya nih, Cortelan pabrik, barang original pabrik sama bukan tool. Teman-teman bisa kan lihat ya, hasil Cortelannya menyilang. Dan ini yang bagus tuh seperti ini teman-teman, dia tidak mengarah horizontal aja atau vertikal, tapi dia menyilang tuh teman-teman. Oke, kelihatan ya, sip. Kita lagi buka nih, kita lagi cek klepnya. Kemungkinan ada kebocoran di sealnya, tapi belum bisa kita pastikan sih, nanti kita lihat aja. Pas tadi di tempatnya nih, kelihatannya sisa bocor nih. Tuh, Yang ini. kelihatannya masih ada sisa bocornya teman-teman, tipis banget, tapi ya tetap nggak bisa sih, Harus perfect. dia harus kering teman-teman. Jadi Kita sekir yang outnya saja. skir yang outnya aja. Jadi kalau asap itu ada identifikasinya teman-teman. Kalau asapnya putih itu biasanya oli masuk ke oli pembakar. masuk ke pembakaran. Nah tapi kalau Hitam. asapnya hitam berarti pistonnya ada baret atau olinya apa mas? Kalau dari piston juga hitam. Cuman kalau emang pistonnya kena putihnya lebih parah, dia berasap terus. Pekat ya. Kalau hitam biasanya settingan karburator. Nah, jadi ini yang akan kita skir nih teman-teman, skir lagi nih. Jadi dia harus presisi banget teman-teman. Tadi kan ada bocoran dikit ya. Ini dia nih. Ini namanya apa mas? Klep Klep. X, klep api. Api. Oke deh. Itu yang di pembuangan ya mas ya? Iya. Tadi yang di pembuangan teman-teman. Yang ke knalpot. Kenapa? Jadi kalau pagi-pagi setelah mesin dingin itu dia ada penumpukan di yang linernya tadi tuh, di lubangnya tadi. Itu yang membuat keluar asap gitu. Memang tidak rutin, asap hanya sesekali aja. Ketika dia berhenti dingin, nyalakan lagi dia akan keluar gitu. Cuman kan namanya sebuah mesin 4 tak seperti ini, apalagi Matic, hal seperti itu amat sangat riskan. Karena oli pasti habis. Karena oli pasti habis lama-kelamaan gitu. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi, kita akan skir. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kopinya sek lur. Ngopi dhisik jare. Kita ngopi dulu. Jadi tadi karena udah kelihatan tuh bocornya di klepnya, di linernya itu kan kelihatan tuh di lubangnya. Nah sekarang langkah yang kita lakukan adalah skir. Skir tuh bahasa mekanik apa sih mas? Atau bahasa resminya? Kalau bahasa mekaniknya skur klep. Skur klep gitu. Jadi ya diapain? Kalau bahasa tekniknya saya lupa. Cuman bahasa mudanya di amplas. Dibikin dudukan payung klep. Dibikin dudukan payung klep teman-teman. Nah ini kelihatan ya, bisa muter tuh, lihat tuh. Muter kan? Nah, pakai apa aja nih? Pakai apa mas namanya? Amrel ini namanya. Ini Amrel. Yang halus aja. Amrel yang halus. Finishing aja langsung. Amrel finishing sama ini bensin. Sama jangan lupa kopi. Rokok harus. Oke, teman-teman. Kita lihat ya. Pada saat leletin di payung klep bagian bawah nih amrilnya, biar pada saat skir nggak boleh kering ya mas.
Ya, nggak boleh kering. Jangan kering teman-teman. Nah ini jadi teman-teman nih, bisa kedengeran kan ya suara dari Ini sebelum dipasang harus dilumasin. Jangan lupa ininya juga. Jadi sebelum masang guys harus dilumasin dulu dengan oli mesin, nggak apa-apa ya? Oli mesin ini, oli mesin baru. ya. Agar apa? Agar tidak slip atau Ya. dia macet. Pembaret, Oke. minimalisir. Ya pemasangan. Jadi kalau piston itu kalau di sininya gosong itu. Pistonnya kita pasang tensionernya. Jangan lupa dibersihin karena baru Packing. sehari. Ini packingnya, Packing besi ya. packing sengnya, packing seng. Packing seng namanya. Pastikan rantai keteng tidak terlepas dari giginya. Dah, baru kita kerjakan yang head. Kita Nah, pasang itu. sealnya. Kita tes lagi apakah bocor apa enggak. Oke ya, ditunggu. Sip, mantap. Proses pemasangan seal klep. Sepatunya. Sealnya tadi mana, Mas? Mana tadi? Itu plastik bukan? Mana tadi? Pakai yang ori ya teman-teman ya. Seal klepnya ya. Berapa harganya Mas? 20.000. 20.000. Udah satu set ya, dapat dua. Jadi teman-teman kalau teman-teman mau tahu, ini harga satu set blok, kemudian pistonnya, set top pistonnya, terus kemudian set top packingnya itu total sekitar 550.000 nya untuk piston, headnya, packing top setnya dia sekitar 110.000 gitu. Sepatu kuda, Sepatu tapal kuda namanya. Tapal kuda. Jadi dia buat Kuku, iya, pengunci. kukunya, pengunci apa per per Klep. ke klep. Karena alatnya sederhana, paling sederhana ini kita kasih ban biar Jos. jadi nggak usah pusing-pusing teman-teman. Jadi cukup pakai kunci T ukuran 14, 14. terus dialesin karet atau kain, kemudian dia tinggal tekan aja ke klepnya kayak tadi ya di video ya. Kelihatannya sih mudah, kayak gua nih yang videoin mudah. Coba tekan sendiri, kalau nggak ngelos lepas loncat. Ini kadang nggak bener. kadang suka nggak pas kan. Ininya yang penting, kunci. Pastikan ganjelnya. Di bawahnya itu harus diganjelin ya teman-teman ya, klepnya yang dua klep itu harus diganjel biar apa, dia ketahan, karena ketika didorong seperti ini dia harus masuk, atau yang di bawahnya harus ketahan. Top ya, masuk. Oke deh.
kita tinggal tes untuk pasang. Aman ya, karena tadi udah dites kebocoran. Oke. Karena udah terpasang pair clamp-nya, udah ke lock. Nah, tadi kan kalau yang di sebelumnya itu pas kita bongkar kan dia ada rembesan ya teman-teman ya. Kita cobanya pakai bensin. Nah, kali ini kita coba lagi ketika sudah terpasang dan sudah selesai di skir ya tadi kan. Semoga aja dia aman ya teman-teman, bisa dilihat ya. Tuh dimasukin aja ke dalam lubang pembuangan ya Mas ya. Intake ini. Intake. Ini Itu intake. lubang Yang ininya dulu kita. bisa. Kita lihat ya di Aman atas ya. nih. Aman ya teman-teman ya. Top. Oke, kita Oke, tidak ada kebocoran. Kemudian kita tes lagi di lubang pembuangan atau lubang dari knalpot. Kita lihat ya. Top ya teman-teman ya. aman ya. Aman, sip. Jadi kita tinggal pasang. Gitu caranya teman-teman untuk mencoba apakah dia rembes atau enggak. Karena apa? Tentunya bensin lebih encer dibandingkan oli. Jadi kita harus coba pakai bensin. Kencengin dulu apa agak kencengin. Itu harus top banget ya teman-teman ya pada saat pengunciannya itu. Harus kenceng ini. Nggak boleh setengah-setengah teman-teman, wajib. Sip. Oke, udah kepasang ya teman-teman ya. Ini bebas top posisinya. Jadi masukin klepnya enak. Oh iya teman-teman nih, kalau misalkan habis enrayan, ini kata mas mekaniknya, biasakan setelan klepnya ini agak apa mas? Agak kendor dikit. Agak kendor. Yang di mana sih mas yang dikendorin? Ini jadi dia Nah, di sini. kalau biasanya kasih 10 dikasih 11 atau 12 dikit. Iya teman-teman ya, ini pentingnya karena apa? Dia untuk memberikan ruang gerak agar lebih leluasa. Jadi kerja noken as gak terlalu. Ya betul, nggak terlalu kencang teman-teman. Nah kecuali udah pemakaian sebulan 2 bulan atau dirasa udah Waktunya ganti oli lah, itu baru setel ulang. kilometer 4000 setelah enrayan tuh boleh setel ulang atau lebih dikencengin. Nah terus kemudian biasanya di mana-mana kalau habis turun mesin, apalagi habis ganti seher piston dan headnya itu, motor tidak akan dapat langsung bekerja maksimal. Dalam arti top speed dari mesin tersebut itu pun ada mengalami penurunan. Karena apa? Batasan dulu. Karena tidak bisa langsung dia top speed gitu. Karena penyesuaian dari Liner liner di piston di piston. biar bikin lapisan kacanya. Jadi dia harus membuat lapisan kaca dulu dari piston kepada liner tersebut gitu. Karena kan tadi kan silang-silang itu ntar jadi halus. Nah, ketika itu sudah jadi halus banget, itu baru teman-teman itu akan kembali lagi performanya Bisa top. digeber. Wah, bahasa umumnya tuh digebar-geber. Nah, kemarin gua salahnya begitu. Baru turun mesin, langsung gua gaspol. Selesai sudah. Akhirnya ngebul deh, bocor kan. Nyesel deh pokoknya. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini kita lagi pasang dulu. Oke, nanti selanjutnya gua akan videoin lagi update-nya kayak gimana. Udah pasang, setting. Nah, jadi udah kepasang ya teman-teman ya. Ketengnya ke gear ketengnya. Nah, ini penting nih teman-teman nih. Ini harus stop. Cara ngetopinya di gear centric namanya. Buat rantai keteng. Kan dia ada pelatuk di ujungnya tuh kecil tuh, yang dari noken asnya tuh teman-teman. Oh ini nih. Nih. Nah itu tuh pelatuknya dia tuh harus masuk ke lubang gear rantai ketengnya tuh. Oke.
Ini tandanya harus lurus. Itu garis Top. tanda top. Dia harus sejajar dengan Blok nih. nah, tuh teman-teman ya. Nah, ini dari samping lebih jelas tuh. Sejajar kan? Dia harus sejajar. Dia nggak boleh belok. Ini bebas. Kalau top tandanya bebas, baru sesuai pasang. Kita tes kompresi dulu teman-teman. Sip. Jos ya, kompresinya ada. Cara ngetes kompresinya itu soalnya biasa di engkol, terus kemudian tangan pegang ke busi ya mas. Iya, manual ya, nggak pakai alat. Manual, kalau dia ada setrum-setruman dikit berarti aman. Oke. Udah selesai semua guys, serangkaiannya guys. Jadi ini sengaja RPM-nya ditinggiin sedikit karena ini lagi rayon sebentar. Sebelum pasang bodi kita biar pantengin dulu sampai dia benar-benar udah panas banget, stabil, kemudian nggak ada bunyi kasar ataupun apapun di headnya, di klepnya tuh pelatuk-pelatuknya udah aman. Jadi kita biarkan dulu sampai berapa ya, 15 menit lah ya, 15 menit, terus baru kemudian kita pasang bodi dan sebagainya. Oke, aman ya guys, tidak keluar asap-asap apapun. Oke guys, sekarang tinggal pemasangan bodi karena udah pasti aman semua ya, kita harapkan aman semua. Tadi udah dicek kompresinya, terus kemudian Ranjian sementara. rayon sekitar 10 menitan tadi, terus kita cek bagian headnya, pelatuknya, terus klepnya pun aman. Jadi sekarang harusnya udah oke, tinggal kita pasang bodi. Kita lihat aja ya, kita tunggu aja ya. Oke. Oke guys, ini gitu ya. Oke guys, jadi sekian ya permasalahan di motor ini tuntas. Jadi masalah asap-asap keluar itu sudah selesai. Jadi intinya jangan sampai gagal rayon gitu. Oke, kurang lebihnya gue juga butuh saran dan masukan. Kalau misalkan ada kekurangan dari tadi pas bongkar mesin, setting mesin, terus kemudian sampai dinyalakan mesinnya ini ada kekurangan, lu tinggal masukin aja di komen, karena komen itu membangun, masukan itu membantu gue untuk lebih baik ke depan. Terima kasih juga Pak Mekanik. Bengkel rumah. Walaupun bengkel rumah tapi jadi juga kan. Oke lah, buat motor tua yang udah umur 11 tahun harus kita jaga, kita rawat. Thank you, and please jangan lupa subscribe. Thank you.